Shalom semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Arpiano Horimiti, Prodi PAK. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Perjanjian Baru, yaitu tentang Injil Markus. Yang pertama tentang latar belakangnya. Injil Markus adalah Injil kedua di bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Meskipun ini merupakan kitab kedua, banyak pakar menganggap kitab ini sebagai kitab yang ditulis paling awal di antara kitab-kitab di Perjanjian Baru. Injil Markus ini digolongkan ke dalam Injil sinopsis bersama-sama Injil Matius dan Injil Lukas. Di antara keempat Injil ini, Injil Markuslah yang merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil Yesus. Markus juga adalah seorang ahli bahasa dan sangat memahami tentang Perjanjian Lama sebab banyak menggunakan bahasa Latinnya. Yang kedua tentang waktu dan penulis Injil Markus. Berdasarkan tradisi, gerajalah yang mengatakan penulis Injil Markus ini adalah Yohanes Markus, dan beberapa ahli mengatakan Injil Markus ini disusun di kota Roma. Penulis Markus berasal dari sebuah keluarga yang kaya karena ibunya memiliki rumah dan budak, dan rumahnya merupakan pusat jemaat Kristen di Yerusalem yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-12. Beberapa ahli juga mengatakan Injil Markus itu disusun di kota Roma. Mereka menunjuk antara lain kepada Markus 12 ayatnya ke-42, di mana kita baca dua peser yang istilah hanya dimengerti di kota Roma. Ada yang mengatakan Injil ini ditulis sebelum hancurnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Injil Markus ini dialamatkan kepada orang-orang kafir di Roma. Markus adalah juga seorang ahli bahasa dan sangat memahami Perjanjian Lama, sebab banyak menggunakan istilah bahasa Latinnya, misalnya yang terambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-42, Markus 12 ayatnya yang ke-14, dan Markus 15 ayatnya yang ke-39, Markus 15 ayatnya yang ke-36. Yang ketiga yaitu tujuan Markus. Injil Markus ini ditulis dengan tujuan untuk mengingat suatu situasi, khususnya sejumlah aspek yang menonjol dan khususnya tentang potret Yesus di dalam Injil Markus. Menurut Markus, bahwa Yesus tidak dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan besar di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, di mana kisah itu berakhir dengan rasa heran Yesus akan ketidakkepercayaan orang-orang sekampung halamannya. Hal ini merupakan bahwa Yesus yang bersifat sangat manusia, yang mengalami penolakan sebagaimana semua orang dengan cara tertentu pernah mengalami. Injil Markus ini berisikan beberapa teologi, yaitu yang pertama, teologi keselamatan, yang kedua, teologi pemberitaan, yang ketiga, teologi penebusan. Kelahiran Yesus yang sudah diceritakan mulai dari awal yang menyatakan suatu penyelamatan serta akan semakin hebatnya pemberitaannya. Yesus diceritakan sebagai penyelamat umat manusia dari segala dosa yang tidak terbatas bagi setiap kehidupan. Markus juga bertujuan agar setiap pembaca mengerti akan setiap pengorbanannya yang telah diberikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Hendaklah kita mampu untuk menjadi orang yang terbaik bagi sesama kita dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Kelahiran manusia merupakan suatu gambaran kelahiran yang baru
yang mana telah diberikan oleh Allah sebagai wujud dari firman Allah, karena Allah merupakan berkuasa serta pemberi keselamatan atas ciptaannya. Yang kelima, yaitu pembagian Injil Markus. Adapun pembagian dan susunan penulisan kitab Markus adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendahuluan yang berisikan pekerjaan Yohanes Pembaptis, pembaptisan Yesus, dan pencobaan di padang gurun. Yang kedua, panggilan murid-murid yang pertama dan peristiwa Sabat di Kapernaum. Yang ketiga, awal penentangan terhadap Yesus. Yang keempat, pengutusan ke-12 murid dan penentangan terhadap Yesus. Yang kelima, perumpamaan-perumpamaan Yesus. Yang keenam, penampakan karya dan kuasa Yesus. Yang ketujuh, penolakan Yesus di Nazaret dan pengutusan ke-12 murid. Yang kedelapan, perselisihan paham tentang adat istiadat Yahudi. Yang kesembilan, penderitaan dan kematian Yesus. Yang ke-10, teguran dan peringatan terhadap orang Yahudi. Yang ke-11, perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Yang ke-12, awal peristiwa-peristiwa di Yerusalem. Yang ke-13, pengajaran Yesus di Yerusalem. Yang ke-14, khotbah apokaliptik. Yang ke-15, rencana pembunuhan terhadap Yesus. Yang ke-16, pengadilan dan kematian Yesus. Dan yang terakhir 17, kebangkitan Yesus. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan Injil Markus. Dari pembahasan di atas, bahwa Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis dari Injil sinoptik lainnya. Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, yang disebut juga Markus, yang mendapatkan sumber sari Petrus yang adalah gurunya, dan dari tradisi lisan maupun sumber tertulis. Injil ini ditulis di kota Roma dan ditujukan kepada masyarakat non-Yahudi yang bertujuan untuk menyampaikan Yesus Kristus Sang Mesias dan Anak Allah yang telah menggenapi janji Allah kepada umatnya. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan saya Injil Markus. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan shalom.